Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali sahabat Bang Heri di podcast Sambung Kebaikan. Tempat banyak kita ngobrol santai dan menyambungkan banyak potensi untuk menciptakan kebaikan yang lebih besar lagi. Bersama saya, Heri Koswara, satu kebaikan, 1000 kebaikan lain, insya Allah. Alhamdulillah, sahabat Bang Heri, pada pagi hari ini kita kedatangan seorang tamu ngobrol, seorang anak muda Bekasi yang luar biasa, yang di usia yang sangat muda sudah bisa mendirikan sebuah perusahaan di bidang makanan, Sembari Makan. Siapa dia? Raisa Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Kabar ini, Po Raisa apa Mbak Raisa dipanggil nih? Mbak Raisa aja. Oh, Mbak Raisa ya. Sehat Mbak Raisa ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, Mbak Raisa, ini kita didengar oleh sahabat Bang Heri ya. Biar nanti banyak inspirasi yang mereka dapatkan dari figur Mbak Raisa ya. Ini sekarang sedang menjalankan bisnis apa nih? Dengar-dengar ada bisnis makanan katanya sudah dimulai ya? Iya, alhamdulillah lagi ngejalanin bisnis makanan sih, berdua sama adik sih awal. Berdua sama adik? Iya, Oke. berdua sama adik. Bisnis makanannya apa nih? Dalam bentuk seperti apa? Kita jualnya dalam bentuknya tuh ada yang frozen food, ada juga tempatnya yang emang buat makan di sana. Awalnya sih dari frozen food. Oke. Terus akhirnya mulai kayak dieksplor lagi, jualnya kayak dimsum, terus risoles, segala macam. Oke. Nah, ini Raisa dengan adik ya? Dengan adik. Bagaimana nih mulai, biasanya kan yang sesuatu yang sulit itu ketika memulai ya? Iya. Nah, memulai bisnis seperti ini apa awalnya yang membuat Raisa dengan adik ingin memulai bisnis ini apa tuh? Awalnya itu dari SMA tuh ibu aku tuh kayak buat risol gitu yang kita jualin ke teman-teman buat tambah uang jajan. Oh, gitu, luar biasa, iya. Terus dulu Raisa SMA di mana? Saya di Bekasi juga, di SMA 17. SMA 17, oke. Terus ibu buat risol itu, terus pas aku mulai kuliah, karena kan jual pas SMA doang ya. Pas kuliah tuh pengen jual lagi, jadi kita yang buat bukan ibu lagi, aku sama adik aku. Nah, dari situ buat sendiri, terus jual lagi, mulai jualnya seriusnya sih pas awal kerja, karena kan ngumpulin modal nih. Nah, dari situ jual lagi. Nah, kita kan ini dalam kondisi hampir 1,5 tahun ya, musim pandemi ini. Nah, ini untuk bisnis yang Raisa dan adik geluti ini, apa tantangan-tantangan yang dirasakan yang paling sulit ini di masa pandemi ini? Di masa pandemik ya, sebenarnya yang paling sulit itu pas awal-awal banget pandemik sih, Bang. Jadi kayak bahan baku tuh susah banget dicari. Bahan baku ya? Tapi justru yang maunya, yang belinya demand-nya itu naik. Kalau di tempat aku alhamdulillah, mungkin karena orang jarang pergi keluar, jadi pengennya beli makanan tuh dia ngestok di rumah kan, jadi pesan makanan di aku. Nah, cuman sulitnya di bahan baku waktu awal-awal gitu. Cuman sekarang sih so far udah berjalan, alhamdulillah lebih mulus lah. Nah, terus untuk menyiapkan itu semua, Raisa ini bekerja dengan adik dan berapa ini karyawan yang ini? Aku sih baru berdua sama adik, terus ada 2 karyawan lagi. Oh, 2 karyawan ya, Itu semuanya dikerjakan di rumah? Iya, di rumah. Masih di rumah ya? Masih di rumah. Nah, untuk memasarkan produknya itu seperti apa itu? Awal-awal banget dari teman ke teman. Oh, jadi dari teman ke teman aja? Waktu awal banget. Jadi kayak aku bawa nih ke kantor waktu awal-awal banget mau mulai ya, bawa ke kantor. Terus aku taruh kayak di meja gitu loh, Bang. Terus mereka pada ngambil. Kayak kantin kejujuran gitu, Bang. Terus nanti mereka bayar habis gajian. Habis itu kan karena kalau makanan kan yang penting rasa kan. Kalau rasanya udah enak, mereka jadi repeat order terus. Jadi akhirnya jadi stok kayak buat mau dong yang frozennya buat disimpan di rumah, atau enggak mau dong buat acara rumah gitu. Baik, luar biasa ini sahabat Bang Heri ya. Jadi Raisa yang masih muda bersama adiknya sudah ingin punya kemandirian secara finansial gitu ya, bekerja sama dengan adiknya beliau. Nah, ini barangkali Raisa bisa disampaikan ya, yang dibuat oleh Raisa ini jenis-jenis makan apa saja nih sekarang ini? Oh, yang dibuat ya? Iya, yang kemudian juga dipasarkan ya? Iya.
Awal banget sih risoles yang Risoles saja. itu risoles tuh resep dari ibu, bukan Oke. risoles kayak risoles yang lain, jadi resep rahasia gitu bang. Tadi bawa nggak kemarin? Nggak bawa ya? Gak bawa. Wah ya, sayang. aduh. Sayang sahabat Bang Heri, kalau dibawa kita bisa lihat ya. Kita bantu pasarin gitu ya. Nanti aku kirimin aja. Oh iya. Jadi tadi apa menarik nggak sama seperti risoles. Iya, Apa bedanya? namanya kan risoles beef macaroni. Apa risoles? Risoles beef Macaroni. macaroni. Oke. Jadi tuh isinya pakai makaroni sama beef, terus ada sausnya tuh yang creamy kayak keju gitu. Oke. Itu kayaknya anu banget ya, anak muda banget ya. Iya. Anak muda banget ya. Tapi justru itu yang paling best sellernya. Best sellernya. Tapi awalnya itu tuh malah iseng-iseng ibu aku karena buat nambah. Jadi tuh kalau ibu aku, kalau kamu mau dapat uang jajan, nih kamu jualin yang ibu buat gitu. Jadi dari situ aku remake lagi. Ini yang Bang Heri lihat ya, yang positif banget nih buat sahabat Bang Heri ya, ini adalah keinginan untuk mandiri, kemudian berusaha secara maksimal gitu ya. Ini yang membentuk pribadi Reza seperti ini apa awalnya nih? Kok ingin di usia muda ini membuat sebuah hal yang kemudian diberikan kepada orang lain? Keinginannya emang dari dulu pengen ini kali ya, pengen mandiri, pengen usaha sendiri. Gitu jadi ya? aku tuh punya keinginan sebelum umur 30 tahun itu udah punya usaha sendiri walaupun sebelum 30 tahun. Iya. Dulu kemarin kuliah di mana? Saya di Gunadarma. Gunadarma ya. Iya. Artinya antara ilmu yang Reza dapatkan di Gunadarma dengan usaha yang Reza hari ini geluti, ada nggak kaitan hubungannya? Mungkin karena saya ngambil jurusan komunikasi kali ya. Pemasaran kali ya? Jadi lebih mungkin bisa kayak belajar pemasaran, terus gimana cara kita komunikasi ke orang biar lebih baik dia tertarik dengan produk kita gitu sih Bang. Nah, cita-cita ke depan dari usaha ini apa Reza yang ingin disampaikan ke sahabat Bang Heri ya, agar kemudian ada inspirasi, kemudian ada pelajaran-pelajaran yang juga akan didengar oleh mereka ini. Kira-kira apa nih target usaha kue makanan yang Reza akan kembangkan ke depan? Pengennya yang pasti punya store yang gede kan. Store gede ya, sekarang kan store-nya masih di rumah. Terus yang pasti juga pengen kayak buka lapangan kerja lebih besar juga gitu. Jadi biar sembari makan nih istilahnya bawa pengaruh positif juga ke orang, jadi nyebarin kebahagiaan juga gitu ke orang. Terus Mbak Reza ini kalau ada sahabat Bang Heri misalnya ingin berkolaborasi atau ingin bekerja sama gitu ya, atau dia punya produk yang lain, itu kira-kira bisa nggak dibuat pemasaran bersama-sama ini? Mungkin nggak? Kolaborasi ya? Iya. Kolaborasi sih bisa aja. Kemarin juga saya habis kolaborasi sama temen, cuman packaging, bukan makanan sama makanan. Bukan, jadi ada packagingnya, bagian packagingnya. Cuman kalau misalkan memang ada kayak makanan atau apa bisa aja sih Bang. Bisa aja ya. Arti kalau nanti misalnya di antara sahabat Bang Heri ada yang ingin datang ke Mbak Reza, kemudian ingin menggali pengalamannya atau ada hal yang bisa disinergikan, mungkin nggak itu? Bisa banget dong. Bisa banget ya? Betul ya? Iya dong. Nah ini didengar nih sahabat Bang Heri ya. Oke. Sahabat Bang Heri, barusan kita sudah dengar luar biasa ya potensi tamu kita hari ini, Mbak Reza, yang di masa yang masih usia mudanya ingin punya kemandirian ya dari segi ekonomi. Nah mudah-mudahan nanti ada di antara sahabat Bang Heri yang ingin bertanya lebih lanjut lagi, ingin melakukan kolaborasi, sinergi untuk memperkuat branding masing-masing. Saya kira nanti silahkan bisa dikirim email sahabat Bang Heri ke kerja@herikoswara.com. Ya sekali lagi kirim ke email kerja@herikoswara.com. Baik sahabat Bang Heri, kembali kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Mbak Reza. Mbak Reza, ini kan hari ini dunia ini sangat kecil ya, ketika media sosial sangat berkembang luar biasa. Nah dalam memasarkan ini produk yang Reza dan Ade buat ini gimana nih biar bisa bersaing dengan yang lain ini? Kalau pemasaran aku pakai ini sih Bang, digital marketing kan. Digital karena marketing sekarang ya. Semua pemasarannya udah melalui digital, makanya aku maksimalin banget pemasarannya tuh melalui digital. Gitu sih. Semacam apa, Instagram apa segala macam gitu? Iya, Instagram, marketplace gitu. Aku biasanya pakai Instagram. Dan itu apa namanya,
bisa dilihat. Jadi orang pesan tuh lihat Instagram gitu? Iya, jadi aku pasang iklan di Iklan, Instagram, oke. terus pakai influencer juga buat Oke. pemasarannya Oh, biar luar biasa. lebih tahu Eh. kan. Terus orang tuh jadi banyak orang-orang yang istilahnya nggak di sekitaran aku yang nggak aku tahu tuh pesen, mereka tuh lewat WhatsApp karena kan aku cantumin WhatsApp Oke. di sana, terus atau nggak DM gitu Oke. sih Bang. Artinya cara seperti ini, tapi juga cara tradisional ada juga. Misal gini, apakah membuka outlet gitu atau warung untuk dipasarkan, tidak begitu? Kalau outlet buka juga, Ada juga? tapi digital marketing harus tetap jalan, jadi selaras Oke. gitu loh Bang, karena kan semua sekarang udah serba digital ya, jadi Betul. kita harus ikutin zaman. Oke. Gitu. Nah, mohon maaf nih, secara rata-rata usia atau yang banyak memesan produk kue yang dibuat oleh Resa dan Ade ini biasanya kalangan muda atau ibu bapak yang sudah rumah tangga atau seperti apa sih? Biasanya tuh 18 sampai 35 tahun. 18 sampai 30 tahun. 35 Ini udah ada survei gitu ya? Iya kan kalau di Instagram kan kelihatan. Oh, kelihatan ya. Oh iya. Jadi memang jelas pasaran 18 sampai 30 tahun ya? Iya, sampai 35 tahun. Baik. Terus nanti kalau ada di antara sahabat Bang Heri yang ingin berkolaborasi atau misalnya mau konsultasi, mungkin nggak dengan Mbak Resa ini? Ih, bisa banget dong. Bisa banget ya? Di semua lini. Ini didengar oleh sahabat Bang Heri nih, betul ya? Iya, betul dong. Bisa ya? Bisa dong. Baik. Atau selama ini sudah ada yang berjalan komunikasi dengan yang lain yang ingin mengajak untuk kolaborasi, ada? Kalau kolaborasi pernah sih satu kali kita packaging. Oke, packaging ya. Barengan. Oke. Sama aku sih seneng kalau misalkan ada yang mau kolaborasi karena kan sama-sama bangun branding buat satu sama lain ya. Oke. Oh, bukan produk sama produk, bukan ya? Produk sama produk pun bisa. Bisa Semua juga ya. bisnis bisa kok. Sangat mungkin tuh Sangat mungkin. dijajaki ya. Baik, alhamdulillah Mbak Resa ya. Dan sahabat Bang Heri, kita sudah dengar potensi dan kesempatan yang bisa kita bangun bersama dengan Mbak Resa dalam rangka untuk membuat makanan yang renyah, yang nikmat, yang hari ini memang sangat disukai oleh anak-anak muda ini. Nah, bagi sahabat Bang Heri yang mau konsultasi ya, mau kolaborasi maupun melakukan kerjasama, silahkan kirim email Anda ke kerja@herikoswara.com. Sekali lagi, kirim email Anda ke kerja@herikoswara.com. Mudah-mudahan nanti kerjasama bisa mengembangkan baik usaha Mbak Resa maupun usaha Bang Heri, sahabat Bang Heri yang akan melaksanakan awal usaha di makanan ini. Mbak Resa, ini kondisi hari ini tentu orang tua siapapun bangga ya, ketika melihat anaknya kayak Mbak Resa ini sudah mulai berani mengawali bisnis ya, makanan ya, berarti sudah mulai membangun kekuatan secara finansial, kemandirian yang ini hari ini sangat dibutuhkan pada saat pandemi ini. Kira-kira bagaimana orang tua melihat prestasi saat ini kira-kira terhadap Mbak Resa ini? Alhamdulillahnya sih ibu saya ngedukung banget sih. Dukung banget ya? Dukung banget. Awalnya sih kayak bukan gak ngedukung, kayak lebih bisa nggak sih kamu gitu, kayak sedikit meragukan mungkin. Namanya orang tua kan. Iya. Cuman kesini-sini sih ngedukung banget alhamdulillahnya. Awalnya ada nggak kekhawatiran misalnya takut mengganggu belajarnya, kuliahnya gitu? Kayak juga? Awalnya sih iya, takutnya anaknya senangnya nyari duit. Iya. Enggak. Tapi kuliah selesai kan? Selesai dong, Oh, alhamdulillah. Iya, iya. Ya, S1 ya? S1 alhamdulillah. Ya, Resa, ini kan mungkin ada kekhawatiran ibu ya ketika Resa seneng memulai bisnis ini ya. Ada nggak awalnya ibu melarang gitu, takut nanti misalnya belajarnya terhambat, seperti apa? Kalau melarang sih enggak, cuman lebih kayak ngasih pengertian aja. Kamu masih ada tanggung jawab sebagai mahasiswa kan waktu awalnya. Jangan sampai terlantar. Tapi akhir-akhir ini sih mendukung, maksudnya tetap mendukung. Dan ternyata Resa juga menyelesaikan studinya kan ya? Iya. Oh, alhamdulillah. Berarti studi selesai, ternyata bisnis juga bisa berjalan ya? Alhamdulillah. Terus tadi menarik ya, jadi bisnis ini Resa jalankan dengan adik ya? Iya, berdua. Beradik ya? Itu memang punya kesamaan hobi atau gimana? Jadi saling
Kolaborasi sih. Kolaborasi. Nah, jadi kalau aku mungkin kuatnya di marketingnya. Oh, oke, Kalau oke. misalkan adik, karena memang yang lebih pintar masak adik. Oh, Jadi jadi yang pintar masak adik? Iya. Oh, iya, iya, Jadi iya. dia yang bagian istilahnya produknya gitu. Baik. Jadi saling berkolaborasi sih Bang Heri. Iya, itu Bang Heri, sahabat Bang Heri, coba ya. Jadi luar biasa ini kolaborasi antara kakak dan adik ya. Yang adik pintar masak, yang kakak pintar memasarkan. Ya, oh ya, baik. Resa, ini kan apa namanya, peran ibu kan luar biasa ya di keluarga Resa lah ya. Memang cuma keluarga cuma berdua. Adik kakaknya maksudnya. Iya, cuma atau Kita berempat. oh berempat. Yang dua lagi nggak dilibatkan? Yang dua enggak. Enggak ya? Usaha sendiri. Oh, usaha sendiri. Makanan juga? Enggak, beda. Oh, beda ya. Artinya memang udah masing-masing gitu ya? Iya. Oke. Nah ini yang mungkin juga ingin Bang Heri tanyakan ya, dan juga untuk sahabat Bang Heri ini, kan alhamdulillah Resa ini sudah mulai dari usaha bisnisnya ya. Resa masih single atau sudah berkeluarga? Kebetulan masih single. Oh, masih single ya? Wah, sahabat Bang Heri masih single. Apa kriteria pasangan yang memang Resa inginkan, atau kapan target untuk menjalankan hidup rumah tangga ini? Kapan ya? Aku kalau ditanya gini bingung. Oh, nih bingung ya? jawabnya. Enggak, sekarang Resa usia berapa? Aku mau 27 berarti ya. Oh, 27 ya? Ya, sampai 30 lah ya? Sampai 30. Jangan dong. Oh, jangan. 30. Oh, 28? Mudah-mudahan. Atau tahun ini? Mudah-mudahan. Oh, luar biasa, sahabat Bang Heri. Insya Allah, mudah-mudahan Bang Heri bisa membantu Resa ya. Memang apa? Kriteria apa yang Resa idamkan untuk calon seorang suami gitu ya? Sehingga nanti barangkali Bang Heri bisa memfasilitasinya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Apa ya Bang? Iya. Kriterianya yang penting mungkin gini, Iya. dia takut sama Allah kali ya, taat sama Takut Allah. kepada Allah. Jadi kan maksudnya kalau udah taat sama Allah, takut sama Allah, insya Allah dia nggak melakukan yang enggak lah. Betul. Luar biasa sahabat Bang Heri. Jadi ini catat ya. Tamu kita Mbak Resa ini kriterianya suaminya yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa didefinitifkan gitu, kira-kira seperti apa? Kalau mungkin secara physically kali ya. Oh, basically boleh, secara apapun silahkan. Boleh. Kan manusiawi sekali Iya. ya. Mungkin aku tuh senengnya sama yang lebih tinggi. Oh, gitu. Lebih tinggi Ya. pada aku. Terus Oke. aku kurang suka sama yang kulitnya lebih putih daripada aku kurang suka. Oh, untung lebih hitam nih. Nanti putihan dia daripada aku. Iya. Oke. Terus kalau misalkan umur, ya mungkin bisa lebih dewasa kali ya. Lebih dewasa ya. Daripada aku. Oke. Dengar sahabat Bang Haka ya, ini catat nih, penting nih Bang Heri nih, sahabat Bang Heri ya. Terus kalau dari segi ini Pekerjaan yang penting sih dia udah punya pekerjaan yang settle, mau dia pengusaha ataupun karyawan, yang penting sih udah settle aja, maksudnya ada pemasukan pasti, itu iya. aja sih. Oke, tapi kalau boleh Bang Heri kasih sedikit masukan ya. Ini kalau kita ingin mempercepat ini membangun bahtera rumah tangga, Rasulullah sudah mengingatkan ya. Pertama, silahkan secara kemanusiaan pilihlah cari yang dari segi jamaliyahnya. Berarti kalau laki-laki kan jamal, yang gantengnya gitu ya. Kemudian yang kedua dari segi harta atau keturunannya, boleh silahkan ya. Tapi yang paling penting kata Rasulullah adalah ad-din, agamanya. Taribat yadak gitu ya. Kalau sudah pernikahan ini kita bangun atas dasar karena agama, maka yang dua tadi insya Allah akan mengikuti gitu Mbak Resa ya. Iya. Sahabat Bang Heri, barusan kita sudah dengar bincang-bincang kita dengan Mbak Resa ya. Yang pertama sudah menggambarkan tentang bagaimana beliau menjadi sosok yang bisa mandiri waktu muda, dan yang terpenting beliau masih single, dan ini bisa menjadi kesempatan untuk sahabat Bang Heri ya bisa berkomunikasi dengan Mbak Resa. Mbak Resa, siap kan saya bantu? Alhamdulillah, kalau bisa dibantu ya syukur. Alhamdulillah. Baik, sahabat Bang Heri sekalian, kita sudah bincang-bincang dengan Mbak Resa. Mudah-mudahan bagi sahabat Bang Heri yang merasa kriterianya sesuai dengan dirinya, kirimkan profil dan CV Anda ke alamat ta'aruf@herikoswara.com.
Sekali lagi kirim ke email ta'aruf@herikoswara.com. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kemajuan buat usaha yang Mbak Raisa dan adik Rintis ya hati ini. Amin. Dan juga yang terpenting mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan jodoh untuk Mbak Raisa di tahun ini. Demikian sahabat Bang Heri ngobrol-ngobrol kita dengan Mbak Raisa. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar channel Heri Koswara untuk inspirasi-inspirasi lainnya. Tetaplah berbuat banyak kebaikan dan sumbangkan kepada lebih banyak orang. Bersama saya Heri Koswara, satu kebaikan untuk 1000 kebaikan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.